pagi udah nyampe di sekolah. Oke, sehat Bu? Alhamdulillah. Silakan duduk Bu. Tunggu di mana terserah Bu. Ini ruangan kami terbatas Bu. Tahulah saplasnya masih sedikit. Iya. Iya. Apa maksud Bu? Kira-kira yang Ibu rekomendasikan ada? Yang Ibu inginkan dari guru saya? Kebetulan hari ini semua guru saya ada di sekolah. Beda suara PS sama kepala sekolah. Jadi buat rekomendasi Bapak. Oke, boleh. Sebentar ya Bu ya. Oh iya. Oke, berikan informasi kami panggilkan kepada Bapak Khalid Nasution agar kiranya datang ke kantor kepada rekan yang mendengar suara ini agar disampaikan kepada yang bersangkutan. Terima kasih. Gitu di sini. Kayak stasiun kereta api. Oh iya, iya. Bapak ngomongin saya. Iya, betul. Ya, kebetulan ini ada data Ibu Pengawas dari Kabupaten. Kita bangga hari ini dapat kunjungan dari Ibu Pengawas. Kalau boleh, silakan berkoordinasi dengan Ibu Pengawas ya Pak ya. Iya, nanti kalau kira-kira ada kebutuhan, boleh dihubungi kita kembali, oke? Jadi kalau begitu Bu, boleh saya melaksanakan tugas selanjutnya. Silakan berkoordinasi dengan guru saya ya. Izin Bu, pakai skenario. Kalau boleh tahu ada apa ya? Ini Pak, saya ingin melakukan supervisi untuk pelaksanaan pembelajaran yang Bapak laksanakan selama ini. Jadi ini minggu depan saya akan datang untuk melakukan supervisi akademik. Jadi sekarang saya ingin menanya Bapak mengenai persiapan Bapak dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, kira-kira dalam proses pelaksanaan di kelas, dalam proses pembelajaran, bagaimana Bapak dalam membuka pelajaran atau salam ketika pada saat pendahuluan? Begini Bu, memang dalam setiap kali saya masuk ke kelas, saya melakukan hal-hal berbeda setiap mengawali pembelajaran di kelas, supaya memang ada niat muncul niat dari siswa-siswi atau murid-murid, sehingga ketika awalnya dimulai dengan misalnya dengan sapaan yang hangat, ada kegairahan para murid untuk melakukan pembelajaran yang saya pimpin. Di antaranya seperti ini Bu, selamat pagi anak-anak, salam sehat, seperti itu Bu. Iya Bu. Nah, kira-kira selain itu ada lagi Pak? Ya, biasanya kita mulai dengan permainan, game-game ringan lah Bu. Dan berdoa dulu Pak. Ya itu nanti Bu, kalau seandainya pembelajaran sudah dimulai, sudah anak-anak siap untuk mengikuti pelajaran kita, maka kita lakukanlah tahapan kita dimulai dengan doa. Kalau yang itu hanya untuk menstimulus merangsang mereka agar lebih bergairah, gitu maksud saya. Ya, oke ya Pak, habis salam nanti dibuka dibuka salam, kemudian dikondisikan di kelasnya, kemudian dibuat doa ya Pak. Iya. Ya. Nah, kemudian kira-kira KD atau indikator apa nanti yang akan Bapak sajikan? Dan kebetulan hari Senin Bu, pelajaran kita mengenai tema sehat itu penting. Jadi kompetensi inti yang mau saya bawa yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Lalu yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga serta negara. Sementara kompetensi dan indikator yang berkaitan dengan kompetensi inti tadi Bu adalah kompetensi dasarnya menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia tersebut. Dengan indikator pencapaian kompetensinya mengidentifikasi agar peredaran darah pada manusia. Yang kedua, menjelaskan fungsi organ peredaran darah pada manusia tersebut.
Nah, KD yang kedua Bu, rencana saya menyajikan karya tentang organ peredaran darah pada manusia dengan indikatornya membuat gambar cara kerja peredaran darah pada manusia Bu. Kemudian Pak, metode yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran untuk indikator ini apa Pak? Memang ya terus terang saja Bu, saya miskin akan metode, tapi kira-kira pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikannya dengan pendekatan dan metode saintifik Bu. Iya. Lalu dengan strateginya cooperative learning, dan selanjutnya ada nanti beberapa metode yang saya lakukan, penugasan, pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan ya metode yang klasik lah Bu, ceramah. Nah kemudian alasan Bapak untuk memilih metode yang Bapak sebutkan tadi itu apa? Karena saya pikir gini Bu, ya, temanya serta kompetensi dasar serta indikator yang mau dicapai itu bisa tercapai menurut saya jika memanfaatkan dan menggunakan metode itu. Contohnya tadi kan Bu, salah satu tadi ini tentang peredaran darah. Tentu ini harus dilakukan penugasan agar anak-anak benar-benar mau membuat gambar manusia dilengkapi dengan fungsi dan alat-alat peredaran darahnya. Gitu. Kemudian alat dan bahan atau sumber belajar yang Bapak siapkan untuk membawakan KD ini atau indikator ini Pak? Kebetulan Bapak Kepala Sekolah kan selama ini Bu ada menyiapkan beberapa buku referensi bagi guru, tapi saya lebih cenderung menggunakan buku sumber, yaitu buku untuk pegangan peserta didik dengan tema sehat itu penting. Lalu ada buku pegangan guru, lalu ya ditambah dengan media berupa gambar organ peredaran darah manusia, dan itu sudah saya siapkan. Kemudian bagaimana tahapan pembelajaran yang akan Bapak sajikan? Tahapan-tahapannya gitu Pak. Oh gitu Bu ya, tahapannya. Rencana saya Bu, ya sudah saya susun dalam bentuk skenario kegiatan pembelajaran. Nanti kegiatan pembukanya setelah tadi salam, berdoa, lalu kita lanjutkan dengan kegiatan kelas yang berupa kegiatan mengutamakan sikap disiplin setiap, manfaatkan bagi terkait, memberikan persepsi, mengingatkan pembelajaran sebelumnya, lalu menyampaikan tujuan pembelajaran. Karena penting Bu ya, supaya anak-anak mengerti kalau dia belajar ini tujuannya apa ya, kita sampaikan. Lalu kegiatan intinya nanti Bu, yaitu berupa kegiatan membaca, yaitu dengan cara peserta didik membaca teks yang ada di buku peserta didik yang sudah kita bagikan Bu. Lalu peserta didik diarahkan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Misalnya pertanyaannya Bu, apa saja organ peredaran darah manusia, apa fungsi organ peredaran darah manusia. Itu kegiatan yang pertama dalam kegiatan inti. Selanjutnya Bu, mengamati. Jadi peserta didik kita coba untuk mengamati gambar yang sudah saya siapkan tadi Bu. Berarti itu dengan metode 5M lah ya Pak? Bisa Bu. Yang saintifik tadi. Oke. Iya, Bu. Kemudian persiapan tertulis apa yang Bapak buat? Persiapan yang tertulis yang Bapak buat untuk melaksanakan proses pembelajaran untuk membawakan materi yang Nah tentunya yang sudah saya siapkan sudah jelas ya Bu ya, RPP, Iya. media tadi. Yang kedua lembar kerja. Lalu saya siapkan juga format semacam lembar kertas untuk menggambar. Tadi kan ada Bu ya, itu dibuat oleh anak-anak. Lalu nanti gambarnya anak-anak menggambar peredaran darah dari gambar yang ditampilkan. Kalau InFocus kita belum punya Bu, jadi kita manfaatkan mereka. Kemudian materi yang Bapak anggap sulit menurut perkiraan Bapak yang sulit nanti akan dipahami oleh peserta didik. Sepertinya materi yang berupa fungsi-fungsi atau alat-alat fungsi dari alat-alat peredaran darah. Fungsinya ya, Pak. Fungsi alat-alat peredaran darah sepertinya agak sulit Bu, karena selain membutuhkan gambar tapi juga membutuhkan daya ingat yang kuat. Seperti misalnya kalau jantung kan kita tahu ada bagian-bagiannya, ada 4 bagian, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Nah fungsi-fungsi ini kan mungkin akan sulit dipahami anak. Sulit mengingat ini Iya, ya. mengingat. Itu bagaimana usaha Bapak untuk mengatasi itu? Nah, jadi Supaya- usaha yang pertama Bu ya, tadi kan Iya. alat peraga kita tampilkan. Yang kedua itu kebetulan Bu saya lupa
Pak Kepala waktu itu pernah membeli torso tubuh, tapi entah di mana disimpannya. Tapi nanti saya akan koordinasi dengan Pak Kepala, mungkin ada yang bisa. Ada labnya, Ya Bu. tempat penyimpanan atau Nah, lab. kebetulan kan lab kita seperti tadi Pak Kepala yang saya dengar Bu, katanya kan sekolah kita memiliki prasarana yang apa adanya. Jadi ya jangankan lab, meja kursi saja Ibu lihat sendirilah. Oke. Kemudian kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran sesuai harapan Bapak? Kita kan berharap agar kompetensi yang tadi sudah kita terapkan dalam RPP kita Bu itu bisa dicapai anak, walaupun nanti dengan hasil yang minim. Saya memang berharap kompetensi misalnya seperti anak mampu menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya, walaupun sulit, tapi itu akan menjadi fokus perhatian saya nanti. Oh, gitu ya Pak. Iya. Demikianlah dulu perbincangan kita ya Pak. Iya. Untuk minggu depan, Iya, Bu. Bapak persiapkan lagi. Nanti saya akan datang kembali untuk melihat proses pembelajaran di kelas yang Bapak buat ya. Terima kasih Bu. Jadi bagaimana Bu? Sudah kira-kira siap tadi konsultasi dengan guru saya atas supervisinya? Sudah Pak. Nanti minggu depan akan saya keluar dari Bapak tanggal berapa saya akan pastinya untuk melakukan supervisi di kelas di 16 untuk Bapak Khairi Nasution. Oh iya. Kira-kira apa ya Bu yang harus kami persiapkan dari pihak kepala sekolah atau fasilitas apa yang dibutuhkan? Soalnya masih di dalam LHS. Apa adanya aja. Apa adanya dari Bapak? Oh iya Bu. Terima kasih banyak Bu kunjungannya Bu. Sering-sering datang Bu, kami bangga Bu. Nah apa tadi kira-kira ya Bu ya? Dari sana. Dari desa. Kasih ya. Kami jatuh Pak. Begitu. Ya, terima kasih ya Pak. Ya oke Bu, saya antar Bu. Misalkan bantu Bu. Seperti yang sudah saya konfirmasi sama Bapak, hari ini kan saya akan melakukan observasi lebih jelas tentang Oh. Pak Khairi. Kira-kira Pak Khairi-nya di situ ya? Oke, sebentar ya Bu ya. Saya cek dulu. Pak Khalid, siap. Kebetulan Ibu pengawas kita datang hari ini sesuai menepati janji yang minggu yang lewat disampaikan. Kira-kira bisa dilaksanakan? Oh ya, ini udah. Oke, dipersilakan ya Bu ya. Langsung ke kelas aja. Iya, Ya. oke. Silakan Pak Khairi. Baik anak-anak sekalian, selamat pagi. Pagi, Pak. Salam semangat. Semangat. Sehat. Sehat. Ibu-ibu. Terima kasih anak-anakku sekalian. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kamu jangan dengan kehadiran merasa terganggu dengan kehadiran ibu pengawas. Laksanakan saja seperti mana biasanya karena ibu pengawas mau belajar bersama kita. Paham anak-anak sekalian? Paham, Pak. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, mari kita menyanyikan lagu yang berkenaan dengan materi kita yang mau Bapak sampaikan hari ini, yaitu mengenai lagu Kepala Pundak Lutut Kaki. Tahu kan? Tahu. Kita berdiri semua untuk menyanyikan lagu itu bersama-sama. Tadi, berdiri nih. Iya, kita Pak. Amat, berdiri Mat. Oke. Ayo, siapa yang bisa memimpinnya? Coba salah seorang di antara kalian. Norma, maju Norma. Ayo. Mari teman-teman kita menyanyi Kepala Pundak Lutut Kaki. Mulai. Kepala Pundak Lutut Kaki. Kaki. Kepala. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang tema subtema organ peredaran darah dan fungsinya. Anak-anak sekalian,
kalau seandainya hari ini kamu dapat menikmati hidup karena peredaran darahmu masih lancar. Kalau tidak lancar, mungkin di bagian tubuhmu ada permasalahan. Dan oleh karenanya, alat-alat peredaran darah itu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Sekarang coba perhatikan dan coba pegang di bagian tengah tubuhmu. Ada nggak terasa denyutnya? Denyut yang berada di dada kita ini adalah bagian alat peredaran darah yang terpenting. Ada yang sudah tahu? Apa namanya? Jantung. Ya, baik anak-anakku sekalian. Nah, jantung itu terdiri dari, kalau digambarkan, Bapak gambarkan secara sederhana seperti bentuknya, tapi agak-agak mirip ya, nggak sama persis. Terdiri dari 4 bagian. Yang pertama serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Nah, masing-masing ini memiliki fungsi. Nah, untuk serambi kanan, ketika darah yang sudah dihasilkannya akan diedarkannya ke paru-paru bagian kanan. Sedangkan serambi kiri akan diedarkannya ke paru-paru bagian kiri. Demikian juga bilik kanan akan disalurkan ke seluruh bagian tubuh. Untuk menyalurkannya, maka yang berperan disebut dengan arteri atau pembuluh darah. Apabila tidak, maka darah ini tidak sampai. Nah, tentu peredaran darah dari jantung ini akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, anak-anakku sekalian, dan oleh karenanya fungsi tubuh ini harus benar-benar kita jaga dan rawat dengan sebaik-baiknya. Barangkali ini yang bisa Bapak sampaikan dalam kesempatan hari ini, dan semoga kalian rajin belajar ya. Nah, sebelum kita akhiri, Bapak mau bertanya satu saja. Coba, Dodo. Iya, Dodo. Ada berapa bagian peredaran jantung kita? Ada 4. 4. Baik. Apa saja? Bedu. Jantung kanan. Jantung kiri. Nanti kamu sudah bisa menyerap apa yang Bapak sampaikan. Dengan demikian, pembelajaran hari ini kita tutup. Dan sebelum kita tutup, mari kita berdoa menjaga pada kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Salam semangat. Salam semangat. Sehat. Untuk Pak Kaili, Iya, Bu. secara keseluruhan tadi saya lihat dalam proses pelaksanaan pembelajarannya sudah bagus. Nah, cuma tadi Pak di dalam pembukaan, di pendahuluan habis salam, doa, tadi ada nyanyi. Di situ Bapak ada nyanyi hiburan atau kondisi yang telah lihat dulu situasi kelasnya Pak. Iya, Bu. Nah, kemudian di apa seksi aturan Bapak ada menanyakan pelajaran sebelumnya kaitan dengan pelajaran yang sekarang. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah menyajikan pelajaran ini? Tadi kan yang sudah saya sampaikan, menurut saya sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang saya tuangkan dalam RPP saya. Ya, walaupun ada kendala teknis tadi, kebetulan alat peraga kita kan nggak sesuai dengan bentuk yang sebenarnya. Ini mungkin akan menjadi masalah bagi anak-anak. Tapi mudah-mudahan nanti akan saya perkuat lagi untuk dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi menurut Bapak proses yang Bapak sampaikan Iya. tadi sesuai Iya, dengan RPP yang yang kita Bapak buat ya. Oke, kemudian apa yang merasa memuaskan kira-kira menurut Bapak dan kurang memuaskan dalam proses pembelajaran tadi? Saya berpikir tuh seperti yang saya lihat, hal yang memuaskan, anak-anak cukup antusias dalam mengikuti pelajaran itu. Mungkin ya sebagian di antara mereka ini hal yang baru, tapi sebagian yang lain mungkin dengan alat teknologi yang canggih saja bisa mereka belajar di tempat lain. Tapi bagi yang lain nampaknya antusias. Sementara ada juga ya kendala-kendala yang saya perhatikan bagi anak-anak yang ya saya lihat tadi itu ada namanya si bedung yang kelihatannya kurang bagus tuh. Jadi
ketika alat peraga itu kita tampilkan penglihatannya agak kurang. Mungkin ada beberapa lah sama seperti dengan si Badu, hal yang sama akan terjadi, kesulitan dalam menangkap dengan media yang sebelumnya. Masa pandemi ya, Pak. Iya. Dan kemudian menurut Bapak, bagaimana ketercapaian kompetensi yang diperoleh siswa? Ya, tadi nggak secara menyeluruh kita buat, karena alat evaluasi yang kita gunakan secara lisan. Secara lisan. Nah, kalaupun seandainya bisa jadikan gambaran dari tanya jawab secara lisan yang kita lakukan, mudah-mudahan murid-murid bisa menjawab. Kemudian yang menjadi kesulitan siswa pada saat mempelajari materi tadi itu terkait Kesulitan mengingat fungsi dari masing-masing bagian alat peredaran darah.